Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat. Selamat datang di kelas online IPA kelas 7 SMP Negeri 1 Sambaliung. Hari ini kita akan belajar tentang campuran, asam, basa, dan garam. Persepsi dan motivasi. Apakah air yang dicampur dengan gula masih dapat dibedakan air dan gulanya? Kemudian, apakah air yang dicampur dengan gula tersebut dapat dipisahkan kembali antara air dan gulanya? Apakah darah dapat dipisahkan? Apakah manfaat belajar tentang campuran? Mengapa obat sakit mah bersifat basa? Dan apa manfaat belajar asam, basa, dan garam? Kita akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tetap terus menonton video ini sampai selesai ya. Dan materi hari ini masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi materi atau benda. Yang sebelumnya kita membedakan antara benda padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda yang dicampur dan benda yang mengandung asam, basa, maupun garam. Target belajar kita hari ini adalah saya dapat menjelaskan tentang campuran. Hari ini saya juga harus dapat membedakan metode pemisahan campuran. Kemudian saya dapat menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Dan hari ini saya juga harus dapat membedakan zat yang mengandung asam, basa, dan garam. Coba amati lingkungan sekitarmu. Apakah kalian melihat adanya campuran? Apakah sirup, susu, kopi, agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, mentega, dan air sungai merupakan campuran? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu campuran. Campuran adalah gabungan dua macam zat atau lebih. Campuran dapat berupa larutan, koloid, atau suspensi. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Bagaimana campuran homogen itu dan bagaimana campuran heterogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya larutan gula berasal dari air yang dicampur dengan gula. Ketika kita aduk terus-menerus, maka gula tersebut akan larut ke dalam air. Nah, ketika air dan gulanya tadi tidak bisa dibedakan lagi karena sudah tercampur, maka disebut dengan campuran homogen. Maksudnya, pada larutan gula tadi kita tidak bisa mendapatkan lagi atau tidak bisa melihat lagi adanya air dan adanya gula, bukan? Karena sudah tercampur. Sama halnya dengan kalau kita melarutkan garam dan air. Ketika kita aduk, maka garamnya akan larut ke dalam air. Nah, kita tidak bisa membedakan lagi mana airnya, mana garamnya. Ketika kita mencampur sirup juga,
kita campur sirup dengan air. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang air, mana yang sirupnya. Maka itu disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruh bagian tidak memiliki komposisi yang sama. Contohnya, ketika kita melarutkan pasir dengan air. Ketika kita memasukkan pasir ke dalam air dan kita aduk, air dan pasirnya masih dapat dilihat atau masih dapat dibedakan keberadaannya. Kemudian ketika kita mencampurkan minyak dengan air, kita masih bisa melihat minyaknya dan kita masih bisa melihat airnya. Itu disebut dengan campuran heterogen. Sudah jelas ya? Coba perhatikan gambar berikut. Ketika air dicampur dengan gula, maka sudah tidak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Tetapi ketika kita mencampurkan air dengan pasir, kita pasti akan bisa melihat airnya dan pasirnya masih terlihat. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Jadi air gula tadi merupakan campuran homogen, air pasir tadi merupakan campuran heterogen. Contoh campuran homogen: agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, mentega. Itu merupakan campuran homogen karena tidak bisa lagi dibedakan mana airnya, mana susunya, mana airnya, mana santannya. Kemudian busa sabun, agar-agar, keju, mentega, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana airnya, mana susunya. Pada keju, pada mentega juga mana airnya, mana susunya tidak bisa kita bedakan lagi. Busa sabun juga antara sabun dan busanya tidak bisa kita bedakan lagi. Agar-agar antara agar-agarnya dan airnya juga tidak bisa kita bedakan lagi. Jadi ini disebut dengan contoh campuran homogen. Contoh campuran heterogen adalah kita melarutkan kopi, pasir tadi, jadi kopinya masih bisa terlihat, airnya masih bisa terlihat. Kemudian air sungai, ketika kalian mengambil air sungai masih akan terlihat ada pasirnya, ada tanahnya, ada airnya, ada batunya di dalam air sungai tadi. Atau dalam air laut, ketika kita ambil ada garamnya, ada airnya, ada kerikilnya, atau ada batunya, ada pasirnya. Nah, itu merupakan campuran heterogen. Sudah jelas ya? Ibu harap kalian sudah bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah campuran tadi bisa dipisahkan? Misalnya air garam tadi yang sudah kita campur, kita aduk menjadi satu, apakah bisa dipisahkan? Atau misalnya air sirup yang sudah kita campur, air dengan sirup kita campur, apakah bisa dipisahkan? Kemudian apakah air dengan kopi, air kopi tadi bisa dipisahkan lagi antara air dengan kopinya? Atau bahkan mungkin air sungai, air laut, apakah bisa dipisahkan lagi antara airnya, batunya, pasirnya, garamnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tonton video selanjutnya. Metode pemisahan campuran yang pertama disebut dengan filtrasi atau penyaringan. Jadi kita memisahkan zat padat dan zat cair yang sudah dicampur. Jadi tinggal kita menggunakan alat saring, maka padatannya atau zat padat akan tertinggal di atas, dan air karena mempunyai susunan partikel yang lebih kecil dan bisa bergerak bebas, maka dia bisa melewati saringan tadi sehingga airnya di bawah, dan sisanya atau ampasnya, atau misalnya kita menyaring air pasir tadi, pasirnya akan tertinggal di kertas saringnya. Mudah ya. Kemudian sentrifugasi, yaitu teknik pemisahan campuran
yang yaitu metode untuk mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Jadi cairan tadi diletakkan pada tabung reaksi ini, kemudian diputar dengan kecepatan tinggi sehingga cairan tadi atau larutan tadi akan terpisah. Jadi yang di bawah adalah endapan yang paling besar ukurannya. Contoh yang bisa dipisahkan dengan menggunakan metode sentrifugasi adalah darah. Jadi darah kita misalnya diambil karena di dalam darah itu mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi ketika seseorang memerlukan transfusi darah, maka darahnya itu harus dipisahkan dulu. Apakah dia memerlukan sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah, sehingga bisa didistribusikan sesuai dengan kegunaannya. Jadi makanya harus dipisahkan dulu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darahnya. Jadi inilah metode pemisahan campurannya. Jadi darah tadi dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, kemudian diputar dengan kecepatan tinggi sehingga akan terpisah dengan sendirinya antara sel darah merah berada di paling bawah, kemudian sel darah putih, dan keping darah. Sudah jelas ya. Kemudian plasma darah itu adalah cairan yang ada pada darah tersebut. Cukup jelas bukan? Kemudian yang ketiga, metode pemisahan campurannya adalah distilasi atau penyulingan. Jadi pemisahan campuran ini dengan cara menguapkan airnya. Jadi kita lihat ini ada alat destilasi. Jadi larutan tadi dipanaskan, kemudian ketika sudah mendidih maka akan ada uap air yang ke atas. Jadi uap air yang tadi yang akan ditangkap, kemudian diteteskan ke tabung yang merupakan ini adalah air suling atau air yang ada di larutan tersebut, sehingga nanti ketika airnya sudah habis maka larutan ini akan terendap. Jadi misalnya ini adalah air garam, maka garamnya akan mengendap di bawah dan airnya akan terpisah di sini. Ini airnya tadi yang semula tadi dicampur, air dicampur dengan garam, dilarutkan, kemudian dengan penyulingan tadi uapnya diambil, airnya akan dipisahkan dan garamnya akan tertinggal. Jelas ya. Jadi metode penyulingan ini bisa dipergunakan di daerah seperti di kepulauan yang tidak ada air bersih atau air minum. Jadi bisa dipisahkan air lautnya. Jadi air lautnya diambil, kemudian disuling, airnya dipergunakan untuk minum, sedangkan garamnya bisa dipisahkan dari airnya tadi. Jadi ini bisa dipergunakan di daerah yang kesulitan air karena airnya kotor misalnya. Jadi bisa dipergunakan. Jadi bermanfaat ya kita mempelajari tentang campuran dan metode pemisahan campuran tersebut, sehingga nanti ketika kalian bekerja sebagai peneliti, kalian bisa menemukan alat-alat yang dipergunakan untuk membantu keperluan hidup manusia. Kromatografi juga merupakan pemisahan zat warna. Jadi ini berdasarkan kecepatan rambat air ya. Jadi nanti ini misalnya kertas dititikkan berbagai macam warna, kemudian ujungnya dicelupkan ke air, maka air tadi akan merambat ke atas dan akan memisahkan warna tadi. Misalnya warna hijau itu berasal dari campuran warna biru dan kuning, maka akan terpisah dengan sendirinya.
warna biru sendiri, warna kuning sendiri. Misalnya warna ungu itu berasal dari warna merah dan warna biru, maka akan terpisah dengan sendirinya warna merah dan juga warna biru. Metode kromatografi ini dipergunakan untuk tes urin untuk mengetahui apakah menggunakan narkotika atau obat-obat terlarang, karena nanti dari tes kromatografi tadi akan terlihat mana urin yang mengandung obat-obatan. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui apakah orang tersebut menggunakan obat-obat terlarang. Metode pemisahan campuran berikutnya adalah sublimasi. Contohnya untuk pemurnian atau memisahkan kotoran dari suatu bahan yang dimurnikan. Ini memanfaatkan proses sublimasi, yaitu seperti misalnya kapur barus. Misalnya ada campuran kapur barus dan pasir. Ketika dipanaskan, maka kapur barus akan menguap dan di atasnya diberikan es batu, sehingga ketika menguap maka dia akan mengkristal, sehingga kapur barusnya tadi akan mengendap di atas sedangkan pasirnya akan tertinggal di bawah. Jadi bisa dipisahkan antara kapur barusnya dan pasir tadi. Jelas ya? Ini tadi kapur barusnya mengkristal di atas karena membeku di atas, di atasnya diberi es batu yang dingin, di bawahnya dipanaskan. Kapur barus pernah lihat ya, yang biasa dipergunakan untuk mengharumkan ruangan atau menghilangkan bau pada pakaian. Apakah sudah memahami tentang campuran? Kalau sudah, buatlah kesimpulannya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Pengertian asam basa. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen H+ ketika larut dalam pelarut, biasanya air. Jadi misalnya contoh asam adalah HCl. Jadi ada H+ dan Cl atau klor. Sifat asam itu ciri-cirinya adalah rasanya asam. Kemudian merubah warna kertas indikator atau kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian dapat mengantarkan arus listrik dan bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Karena bereaksi dengan logam tadi, maka biasanya ketika logam seperti besi ditetesin dengan larutan asam, maka dia akan berkarat. Kemudian basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Jadi contohnya NaOH berasal dari Na atau natrium dan O oksigen dan hidrogen. Sifat asam atau ciri-ciri basa itu pahit. Kemudian merubah warna kertas indikator merah menjadi biru, terasa licin di kulit dan menetralkan sifat asam. Jadi ini kalau asam, larutan asam itu rasanya asam, kalau larutan basa itu rasanya pahit. Itu cara membedakannya. Asam dalam kehidupan sehari-hari, contohnya asam cuka, aki, asam askorbat yang terdapat dalam vitamin C, yang semuanya dalam buah-buahan yang rasanya asam itu semuanya mengandung larutan asam. Kalian bisa mencari sendiri dalam di lingkungan kalian atau di rumah kalian contoh asam yang rasanya asam tentunya. Kemudian basa dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini
obat mah antasid, kemudian sabun, deterjen. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian coba rasakan, pasti rasanya pahit dan licin di kulit. Nah, inilah kenapa obat mah itu bersifat basah, karena ketika orang sakit mah itu lambungnya asam ya kan, sehingga ketika diberikan larutan basah maka akan menjadi netral. Ini adalah ciri-ciri dari sifat basah, menetralkan larutan asam. Jadi ini, ketika asam dicampur dengan basah maka akan menjadi garam plus air atau netral. Nah, larutannya akan menjadi netral, sehingga tadi makanya ketika orang yang menderita MAH atau kadar asamnya dalam lambungnya tinggi, maka diberikan obat MAH yang bersifat basah sehingga nanti akan netral, sehingga tidak akan sakit lagi. Nah, Ibu harap juga kalian nanti juga akan menemukan penemuan-penemuan baru yang bisa membantu kehidupan manusia. Kemudian untuk menentukan atau membedakan apakah ini larutan asam atau basah, ada suatu indikator yang namanya kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ada dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus merah tadi tetap menjadi merah. Tapi kertas lakmus biru yang dimasukkan dalam larutan yang bersifat asam akan berubah menjadi merah. Ini adalah perbedaannya. Jadi semuanya menjadi merah ketika dimasukkan dalam larutan asam. Tetapi ketika lakmus merah dan lakmus biru dimasukkan dalam larutan yang bersifat basah, maka lakmus merah tadi akan berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Nah, inilah perbedaannya. Jadi kalau dimasukkan kertas lakmus dimasukkan dalam larutan asam, maka semuanya menjadi merah. Sedangkan lakmus merah dan lakmus biru yang dimasukkan dalam larutan basah, maka semuanya akan menjadi biru. Itu indikatornya. Sudah bisa membedakan ya, kalau asam berarti semua merah, kalau basah berarti biru. Itu saja cara membedakannya. Kemudian ketika tidak ada lakmus merah dan lakmus biru dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa juga menentukan apakah ini merupakan larutan asam atau larutan basah dengan bahan-bahan alami seperti bunga mawar, kembang sepatu, kunyit, kulit buah manggis, dan daun yang berwarna seperti kubis ungu. Itu juga bisa dijadikan indikator alami. Kenapa dikatakan indikator alami? Karena indikator ini atau misalnya bunga mawar dimasukkan dalam larutan asam dan basah, maka bunga mawar tadi akan berubah warnanya. Kunyit juga ketika dimasukkan dalam larutan asam dan basah, maka ketika berubah warna, maka ini bisa merupakan indikator. Tetapi bahan-bahan yang tidak bisa berubah ketika dimasukkan dalam larutan asam dan basah tidak bisa dikatakan sebagai indikator alami ya. Jadi ini adalah perubahan warnanya. Misalnya kubis merah kita haluskan, kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warna aslinya yang ungu akan berubah menjadi merah muda. Sedangkan ketika kubis merah tadi yang berwarna ungu atau merah lembayung dimasukkan dalam larutan basah, warnanya jadi hijau. Bunga sepatu juga, bunga sepatu misalnya kita haluskan, warna aslinya kan merah tua. Ketika kita masukkan dalam larutan asam, warnanya menjadi merah. Kemudian ketika bunga sepatu tadi kita masukkan dalam larutan basah, warnanya bisa berubah menjadi kuning. Bunga mawar juga merah muda warna aslinya. Ketika dimasukkan dalam larutan asam, warnanya tetap merah muda, tetapi ketika dimasukkan dalam larutan basah, warnanya menjadi hijau. Sangat berbeda sekali kan perubahannya.
Bayam merah juga, ketika warna aslinya merah, dimasukkan dalam larutan asam menjadi merah muda. Dan dimasukkan dalam larutan basah, warnanya jadi kuning. Kunyit juga, ketika kunyit kita tumbuk, warnanya jingga, tua atau oranye. Ketika dimasukkan larutan asam, warnanya menjadi muda, jadi kuning. Ketika dimasukkan larutan basah, warnanya menjadi merah. Geranium, warna aslinya merah. Ini adalah bunga ya. Kemudian ketika dimasukkan dalam larutan asam, juga warnanya menjadi jingga atau oranye. Sangat berbeda sekali kan perubahannya. Kemudian dimasukkan larutan basah, juga warnanya berubah menjadi kuning. Nah, ini makanya dikatakan sebagai indikator alami karena mengalami perubahan warna ketika dimasukkan dalam larutan asam maupun larutan basah. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah dengan alat-alat atau bahan yang ada di rumah kalian. Apakah sudah bisa membedakan asam, basa, dan garam? Kalau bisa, ayo sebutkan contoh asam, basa, dan garam yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa minggu depan.